Chapter 721. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya segera dilemparkan setelah mendengar suara dingin yang tiba-tiba bergema di langit. Semua tatapan ini sejenak linglung ketika mereka melihat wanita yang menyihir itu. Wajah seperti iblis yang menyihir ini benar-benar menarik terlalu banyak perhatian. Tentu saja, beberapa dari orang-orang yang cukup familiar dengan wajah ini mengubah ekspresi mereka secara drastis dan mengeluarkan seruan saat melihatnya. Ratu Medusa, Jia Xingtian, Fama, dan para ahli lainnya memandang wanita yang telah menarik Xiao Yan mundur saat dia mundur dengan wajah terkejut saat mereka tanpa sadar berteriak. Teriakan beberapa orang ini juga menyebabkan keributan di tempat terbuka. Reputasi sengit Ratu Medusa sangat hebat di dalam Kekaisaran Jiama. Meskipun jejaknya telah lenyap beberapa tahun ini, reputasinya yang ganas masih belum berkurang banyak. Hai Bodong sedikit lebih baik dibandingkan dengan keterkejutan Jia Xingtian dan yang lainnya. Dia pernah melihat Medusa sekali. Meskipun dia tidak yakin tentang hubungan antara dia dan Xiao Yan, sepertinya mereka bukan musuh. Dengan intervensinya, kemungkinan situasi ini akan menjadi sedikit lebih baik. Hai Bodong menghela nafas lega di dalam hatinya saat dia diam-diam bergumam. Ratu Medusa ini juga adalah seorang elit Dozong. Meskipun dia mungkin tidak sebanding dengan pelindung Wu yang telah menelan roh banyak ahli, kemungkinan dia bisa melindungi Xiao Yan. Tidak perlu panik. Dia memiliki hubungan yang cukup dalam dengan Xiao Yan. Hai Bodong menoleh untuk melihat ekspresi terkejut dari Jia Xingtian dan yang lainnya sebelum tersenyum dan menjelaskan. Setelah mendengar ini, Jia Xingtian dan yang lainnya akhirnya meletakkan ketidakpastian di hati mereka sambil merasa heran. Jika musuh yang kuat seperti Ratu Medusa muncul dalam situasi seperti ini, kemungkinan tidak ada satu orang pun yang hadir dapat melarikan diri. Selain itu, yang paling penting adalah kekuatan Ratu Medusa saat ini. Medusa saat itu hanyalah puncak dari kelas Do Huang. Meskipun dia jauh lebih kuat dari Jia Xingtian, dia bukanlah seorang elit Dozong. Namun, dari tampang kecepatan di mana dia menyerang dan kemampuannya untuk memblokir satu pukulan dari pelindung Wu, sepertinya dia sudah mencapai kelas Dozong. Puncak kelas Do Huang hanya berjarak satu langkah dari kelas Dozong. Namun, jarak sebenarnya di antara mereka seperti jurang pemisah. Jia Xingtian adalah yang paling jelas tentang hal ini. Ini tidak terduga bahwa dia telah menerobos. Jia Xingtian mendesah pelan. Ekspresinya agak pahit. Dia bertahan pada tahap ini selama bertahun-tahun, tetapi tidak mengalami peningkatan sedikit pun. Sekarang setelah dia melihat bahwa Medusa, yang memiliki kekuatan yang sama dengannya saat itu, telah menerobos, tak terhindarkan hatinya untuk sedikit terisak. Ini benar-benar tidak terduga. Xiao Yan sebenarnya memiliki beberapa persahabatan dengannya. Fama menggelengkan kepalanya. Dia diam-diam merasa sangat heran tentang kekuatan Xiao Yan di dalam hatinya. Jika seseorang memasukkan Yao Lao, sisi Xiao Yan pada dasarnya memiliki dua elit Dozong. Barisan ini benar-benar terlalu menakutkan. Sepasang orang itu bertukar pandang dan tersenyum pahit. Benar-benar tidak terduga bahwa pemuda tunggal dengan kekuatan terbatas akan dapat mengumpulkan kekuatan yang begitu kuat hanya dalam waktu 3 tahun. Transformasi ini memang terlalu besar. Yun Yun dan Nalan Yanran di udara dikejutkan oleh penampilan Medusa. Mata mereka segera berubah sedikit tetapi perubahan itu dengan cepat menjadi tidak terlihat. Saya memperkirakan bahwa Anda akan campur tangan. Xiao Yan pelan terbatuk saat dia melihat sosok di sampingnya dan tersenyum. Ratu Medusa sedikit mengernyitkan alisnya dan berbicara. Dengan suara dingin, aku hanya melakukan ini karena pil pemulihan jiwa. Jika tidak, siapa yang akan peduli tentang hidup dan mati Anda? Xiao Yan tersenyum. Dia sudah lama mengalami mulut keras wanita ini. Karenanya, dia tidak terus terlibat dengannya dalam topik ini. Tatapannya menatap Ratu Medusa dan dia dengan lembut berkata, "Hari ini, aku akan merepotkanmu karena satu hal."
Jika Anda mampu melakukannya, saya tidak akan keberatan menyerahkan hidup saya ini kepada Anda. Mata sipit panjang Ratu Medusa yang dipenuhi dengan kekuatan sihir yang tidak biasa menyipit sedikit saat mendengar ini. Ini adalah pertama kalinya sejak dia berkenalan dengan Xiao Yan bahwa dia menggunakan nada memohon di depannya. Pada saat ini, ada emosi yang tidak diketahui di dalam hatinya. Dia sangat jelas tentang keangkuhan di tulang Xiao Yan. Namun, hari ini, Ratu Medusa perlahan menekan emosi yang tidak biasa di dalam hatinya. Dia melirik sekali ke pelindung Wu di depannya sebelum melihat Yao Lao yang digantung tidak jauh. Dia berkata, "Kamu ingin aku campur tangan dan melindungi gurumu itu?" Iya, Medusa perlahan memiringkan kepalanya di bawah tatapan panas Xiao Yan. Matanya yang cantik menatap pelindung Wu yang jaraknya cukup dekat. Lama kemudian sebelum bibir merahnya bergerak dan dia mengeluarkan kalimat, "Sulit. Orang ini terlalu kuat bahkan aku bukan tandingannya. Jika saya melindungi Anda, saya tidak akan dapat mengalihkan perhatian untuk melindungi guru Anda." Hati Xiao Yan langsung mencelos saat mendengar kata-kata ini dari Ratu Medusa. Apakah situasinya sudah menjadi seburuk ini? Bahkan wanita sombong seperti Ratu Medusa benar-benar mengatakan bahwa dia bukan tandingan pelindung Wu. Mengapa Anda tidak bergandengan tangan dengan guru untuk menangani orang ini? Xiao Yan menyelidiki. Meskipun dia bukan tandingan pelindung Wu dalam pertarungan 1 lawan 1, kemungkinan mereka akan bisa bersaing dengan pelindung Wu jika mereka bergandengan tangan, bukan? Gurumu sudah menderita beberapa luka dari pertarungan besar tadi. Kekuatan bertarungnya sudah sangat menurun. Bahkan jika aku bergandengan tangan dengannya, akan sama sulitnya untuk menghentikan orang ini. Tidak ada yang bisa menghentikan orang itu jika dia mengambil titik lemah untuk datang dan menangkapmu lagi. Ratu Medusa perlahan berkata. Hati Xiao Yan semakin tenggelam ketika sarannya sekali lagi ditolak. Situasi hari ini memang sangat buruk. Ratu Medusa, pelindung Wu juga telah pulih selama Xiao Yan berbicara dengan lembut dengan Medusa. Kilatan merah di bawah jubah berkedip saat dia mendengar teriakan Jia Xingtian dan yang lainnya. Dia juga pernah mendengar tentang nama ini. Ahli seperti Ratu Medusa saat itu memiliki reputasi di benua yang tidak kalah dengan Yao Lao. Oleh karena itu, Hall of Souls juga memperhatikan para ahli dari lomba ini. Tak disangka mereka akan bertemu di sini. Saya akan menyarankan Anda untuk tidak campur tangan dalam masalah Hall of Souls kami. Jika tidak, akan terlambat ketika masalah melanda. Cahaya merah di mata tajam pelindung Wu berkedip-kedip saat dia berbicara dengan cara yang menyeramkan saat merasakan kekuatan menyebar dari tubuh Ratu Medusa yang tidak bisa diremehkan. Hidupnya adalah milikku. Tidak ada yang bisa menyentuhnya sebelum saya mengambilnya. Ratu Medusa melirik pelindung Wu dengan acuh tak acuh dan menjawab. Cahaya merah yang tidak biasa tiba-tiba berkedip di bawah jubah itu ketika dia mendengar ini. Kabut hitam yang kuat melonjak keluar dari tubuh pelindung Wu sebelum akhirnya melesat ke langit seperti sinyal asap. Kekuatan yang meletus dari tubuhnya bahkan akan menyebabkan ahli Do Wang pun jatuh. Wajah dingin Ratu Medusa juga mengungkapkan keseriusan untuk pertama kalinya saat dia merasakan aura agung yang melonjak keluar dari tubuh pelindung Wu. Pakar semacam ini adalah yang pertama dia temui dalam waktu yang begitu lama. Dari kelihatannya, tidak mungkin bagi mereka untuk berpisah secara damai hari ini. Kalau begitu, kami akan mencoba saran Anda. Aku akan bergandengan tangan dengan gurumu. Ratu Medusa menghembuskan nafas dengan lembut sebelum berbalik untuk berbicara dengan Xiao Yan. Dengan situasi saat ini, kemungkinan Yao Lao akan dikalahkan di tangan pelindung Wu dalam beberapa pertukaran jika dia hanya melindungi Xiao Yan. Setelah Yao Lao ditangkap, kemungkinan Xiao Yan akan menjadi balistik. Terima kasih banyak, Xiao Yan akan mengingat bantuan ini. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke arah Ratu Medusa dengan ekspresi serius saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Ratu ini tidak memiliki hubungan apapun denganmu. Saya hanya melakukan ini karena pil pemulihan jiwa.
Ratu Medusa dengan dingin berteriak. Alisnya segera menjadi vertikal setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum malu. Sulit baginya untuk berdebat dengan wanita yang begitu suka bertengkar pada saat seperti itu. Ratu Medusa mendengus pelan saat melihat Xiao Yan menelan suaranya dan tetap diam. Tangannya yang halus bergerak dan energi 7 warna yang padat keluar. Akhirnya, itu menjadi seperti pelangi dan menggumpal di tangannya. Cahaya indah berkedip darinya. Yao Lao di kejauhan juga sedikit ragu saat melihat tindakan Ratu Medusa. Dia sekali lagi memanggil, api tulang dingin. Keduanya menyerang dari depan dan belakang saat aura mereka terkunci kuat ke pelindung Wu di tengah. Cek, kenapa? Kalian berdua ingin bergandengan tangan? Cahaya merah di bawah jubah hitam pelindung Wu melonjak saat dia dengan dingin tertawa saat merasakan kekuatan yang kuat baik di depan maupun di belakangnya. Medusa dan Yao Lao mengabaikan tawa dingin pelindung Wu. Tubuh mereka bergerak sedikit dan langsung muncul di tempat yang tidak jauh dari yang terakhir. Kekuatan yang kuat bergoyang dan mereka siap untuk melepaskan serangan sengit kapan saja. Cahaya merah berkedip dan pandangan pelindung Wu menyapu tubuh Medusa dan Yao Lao. Dia sedikit mengernyit di bawah jubah. Dari kelihatannya situasi saat ini, dia tidak mampu untuk mengulur-ulur waktu lebih lama lagi. Kekuatan kedua orang ini cukup kuat. Jika terjadi kecelakaan, dia tidak hanya tidak dapat memperoleh roh hari ini tetapi dia bahkan mungkin akan kehilangan nyawanya di tempat ini. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan gerakan itu. Sangat disayangkan. Semangat seorang elit Dozong bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan begitu saja, pelindung Wu mendesak enggan di dalam hatinya. Cahaya merah yang tidak biasa meletus di dalam mata pelindung Wu dan segel di tangannya tiba-tiba berubah. Menyusul perubahan pada segel tangan pelindung Wu, armor berwarna hitam yang menutupi tubuhnya tiba-tiba menjadi seperti makhluk hidup dan mulai bergoyang. Wajah tua di dalamnya perlahan-lahan didorong keluar. Akhirnya, kaki itu menjelma menjadi kepala manusia ilusi besar. Kepala manusia dipenuhi rasa sakit, tampak seolah-olah mengalami penyiksaan yang tidak biasa. Orang-orang yang hadir semuanya akrab dengan wajah tua ini. Ini karena itu adalah roh yang ditelan pelindung Wu sebelumnya, Yun San. Gelombang suara jari yang rendah, dalam, dan tidak biasa tiba-tiba terdengar ketika kepala ilusi Yun San muncul. Angin gelap bertiup berulang kali di atas langit, menyebabkan tubuh seseorang menjadi kedinginan. Tatapan Yun Yun dan Nalan Yanran menatap tajam ke kepala ilusi yang digantung di samping pelindung Wu. Bagian belakang gigi mereka menggigit bibir bawah merah mereka dengan erat. Meskipun hati mereka dipenuhi dengan amarah yang ekstrim, tekanan kuat yang menyebar ke seluruh langit menyebabkan mereka takut melakukan gerakan yang tidak biasa. Tindakan pelindung Wu juga menarik perhatian Medusa dan Yao Lao. Keduanya diam-diam menjadi berhati-hati di dalam hati mereka. Tangan cakar hantu perlahan-lahan terulur dari bawah lengan pelindung Wu. Dia dengan lembut meraih kepala manusia ilusi itu dan tersenyum garang. Cahaya hitam yang aneh muncul dari telapak tangannya dan segera mengalir ke kepala manusia. Mengikuti aliran cahaya hitam yang liar dan keras, kepala manusia ilusi itu dengan cepat mengembang. Dalam sekejap mata, lebarnya lebih dari 100 kaki. Saat kepalanya membesar, ekspresi menyakitkan di wajah juga menjadi lebih jelas. Garis spiritual menyedihkan yang tidak biasa samar-samar merembes keluar sebelum mengikuti angin gelap untuk menyebar ke semua tempat. Semua alam, pemakaman roh. Tawa yang kejam dan kejam tiba-tiba bergema di langit ketika kepala manusia ilusi itu berangsur-angsur meluas menjadi sekitar 3 hingga 400 kaki. Chapter 722. Ekspresi sedih di kepala manusia ilusi yang telah meluas hingga ratusan kaki telah segera memadat ketika tawa pelindung Wu bergema di langit. Cahaya hitam pekat yang luar biasa meletus dari semua lubang di atasnya. Sesaat kemudian, itu tiba-tiba meledak di depan banyak tatapan kaget. Bang! Suara keras itu seperti guntur bergema di gunung.
Gelombang berwarna hitam yang sangat menakutkan melonjak ke segala arah dari kepala manusia ilusi yang meledak seperti letusan gunung berapi. Akhirnya, itu menelan seluruh area. Kegelapan kali ini sangat lengkap. Matahari di langit tampak lenyap dari langit saat ini. Seluruh dunia tiba-tiba dipenuhi kegelapan. Kegelapan menutupi tanah, menyebabkan semua orang menyuarakan alarm mereka. Sesaat kemudian, berbagai warna Doki meletus. Namun bahkan dengan bantuan cahaya dari Doki, seseorang hanya bisa melihat radius beberapa kaki di dunia kegelapan yang tidak biasa ini. Apa yang terjadi? Apa sebenarnya yang terjadi? Kegelapan yang tiba-tiba menyebabkan keributan segera terjadi di tanah terbuka. Sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan seruan saat kepanikan menyebar pada saat ini. Xiao Yan dan yang lainnya di puncak pohon juga sedikit terkejut dengan datangnya kegelapan yang tiba-tiba ini. Namun, mereka dengan cepat memulihkan ketenangan mereka beberapa saat kemudian. Dengan mengandalkan persepsi spiritualnya yang luar biasa, dia tahu bahwa tirai hitam aneh ini diciptakan dari penyebaran energi pelindung Wu. Selama energinya tersebar, kegelapan secara otomatis akan menghilang. Aku ingin tahu bagaimana Guru dan Kailin. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia melihat ke langit kosong yang gelap. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat saat kegelisahan berangsur-angsur naik di dalam hatinya. Dari tampang tindakan pelindung Wu, tampaknya dia telah mengeluarkan roh Yun San dan menyebabkannya hancur sendiri. Kekuatan destruktif dari penghancuran diri dari roh elit Dozong, tubuh Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi sedikit gemetar saat dia memikirkannya. Apakah orang ini membuat aktivitas besar hanya untuk membuat tirai hitam seperti itu? Tubuh Haibodong ditutupi oleh lapisan Doki putih saat dia berdiri di samping Xiao Yan. Cahaya Doki yang samar menutupi radius 10 kaki di sekelilingnya. Alisnya berkerut saat dia melihat sekelilingnya, dan dia bertanya dengan suara lembut ragu-ragu. Jia Xingtian dan yang lainnya di samping juga mengangguk sedikit ketika mereka mendengar suaranya. Mereka juga tidak merasakan energi yang terlalu kuat meletus selain tirai hitam aneh ini. Orang itu telah menyebabkan jiwa Yun San hancur sendiri. Target serangan utama riak spiritual dari ledakan itu seharusnya adalah Guru Medusa dan Xiao Yan. Oleh karena itu, kami tidak dapat merasakan banyak hal. Fama mengerutkan kening. Menjadi seorang alkemis, dia secara alami sangat sensitif terhadap jenis riak spiritual tak terlihat yang tidak terlihat ini. Orang lain mungkin tidak dapat merasakannya, tetapi dia secara samar-samar dapat menemukan bahwa riak energi yang luar biasa menakutkan perlahan-lahan melonjak dan muncul di bagian tertentu dari langit yang gelap. Ekspresi Haibodong dan yang lainnya sedikit berubah setelah mendengar kata-kata Fama. Doki di tubuh mereka dengan cepat berlari. Mereka waspada terhadap riak spiritual yang bisa meletus kapan saja. Suara mengerikan yang tidak biasa tiba-tiba bergema di langit sementara beberapa orang berbicara. Suara ini cukup lembut dan tidak mungkin dideteksi oleh orang biasa. Namun, itu seperti raungan menggelegar di telinga Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan berubah drastis saat dia mengangkat kepalanya dengan tiba-tiba saat merasakan riak spiritual yang menakutkan yang terkandung dalam suara itu. Tatapannya menatap tajam ke bagian tertentu di langit. Namun, dia tidak dapat melihat apapun di bawah tirai langit yang gelap ini. Sialan! Xiao Yan mengeluarkan kutukan keras saat pengamatannya sia-sia. Dia mengerutkan alisnya dengan erat, dan hatinya tiba-tiba bergerak beberapa saat kemudian. Seutas api hijau tua mengalir di sepanjang nadinya sebelum melompat ke kedua matanya, mengubah pupil hitam pekat itu menjadi mata api dengan latar belakang. Ketika Glazed Lotus Core Flame muncul di kedua mata, kegelapan yang tidak bisa ditembus pandangan seseorang mulai perlahan menyebar. Dunia yang membawa sedikit warna hijau giok muncul di depan mata Xiao Yan. Tatapan Xiao Yan langsung berhenti di tempat tertentu di langit saat kegelapan menghilang. Pucat perlahan muncul di wajahnya. Yao Lao dan Ratu Medusa berdiri di langit yang jauh di dalam kegelapan bersama.
Saat ini, situasi keduanya sedang tidak baik. Yang terakhir sedikit lebih baik, tetapi tubuh ilusi aslinya menjadi semakin transparan. Pelindung Wu berdiri di langit tidak jauh, di seberang mereka berdua. Tangannya yang keriput digantung di sekelompok cahaya hitam besar. Kekuatan spiritual yang menakutkan diaglomerasi dalam gugus cahaya. Kekuatan spiritual yang agak akrab ini adalah yang meletus ketika jiwa Yun San hancur sendiri. Pada saat ini, kekuatan spiritual yang lahir dari penghancuran diri ini sepenuhnya dikendalikan oleh pelindung Wu. Meskipun pemandangan Xiao Yan bisa melihat melalui kegelapan ini, tampaknya tirai langit hitam ini bahkan mengisolasi suara yang jauh. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak yakin apakah ada percakapan di antara ketiganya. Dia hanya bisa melihat bahwa wajah pelindung Wu telah berubah menjadi buas setelah mereka bertiga berhadapan sesaat. Energi spiritual hitam gelap yang sangat besar terangkat tinggi. Kedua telapak tangannya mendorong ke depan, dan segera energi spiritual yang menakutkan menjadi seperti bintang jatuh berwarna hitam saat terbang melintasi langit dan bergegas menuju Ratu Medusa dan Yao Lao. Gugus spiritual hitam gelap melayang di udara. Meskipun jaraknya sangat jauh, Xiao Yan masih bisa merasakan tekanan spiritual yang sangat kuat. Tekanan spiritual yang tiba-tiba muncul ini juga dirasakan oleh Hai Bodong dan yang lainnya. Namun, mereka tidak dapat melihat melalui kegelapan ini seperti Xiao Yan. Karenanya, mereka hanya bisa berseru, "Apa yang terjadi? Apakah mereka bertempur di atas?" Sungguh tekanan spiritual yang menakutkan. Pucat muncul di wajah Fama. Dia menemukan bahwa di bawah tekanan spiritual ini, persepsi spiritualnya benar-benar ditekan di dalam tubuhnya dan tidak dapat merembes keluar. Kelompok energi spiritual yang sangat besar tiba-tiba muncul di depan Ratu Medusa dan Yao Lao yang berwajah serius sementara semua orang diam-diam terkejut. Itu tidak berhenti bahkan sesaat sebelum itu hancur dengan keras. Riak yang menakutkan itu mengguncang ruang hingga bergetar. Meracuni. Energi spiritual yang liar dan keras menghantam Medusa dan Yao Lao yang tidak dapat menghindarinya. Meskipun energi di permukaan tubuh mereka dilepaskan secara maksimal, bagaimana mungkin mudah untuk menghadapi kekuatan roh elit Dozong yang menghancurkan diri sendiri. 7 energi berwarna dan api putih yang pekat meletus, dan mencoba yang terbaik untuk memblokir korosi dari energi spiritual yang liar dan keras. Namun, hanya setelah beberapa saat, kekuatan spiritual hitam gelap melonjak dan dengan paksa menekan energi agung yang keluar dari tubuh keduanya kembali ke mereka. Gur, 7 energi berwarna dengan cepat menghilang. Pucat juga muncul di wajah Ratu Medusa. Sesaat kemudian, wajahnya memerah dan seteguk darah segar keluar tak terkendali. Tubuhnya dengan cepat mundur. Medusa dapat mundur dalam keadaan utuh tetapi Yao Lao yang saat ini cukup lemah tidak memiliki kemampuan seperti itu. Selain itu, energi spiritual dari penghancuran diri memiliki jumlah kerusakan yang luar biasa besar pada jenis roh ini tanpa perlindungan tubuh fisik. Oleh karena itu, cahaya hitam yang tidak biasa itu segera mengalir ke tubuhnya seperti air banjir saat perlindungan, api tulang dingin di depannya tersebar. Setelah tubuh Yao Lao menerima hantaman keras, hampir menjadi tak terlihat seperti air. Jelas, pukulan ini benar-benar menyebabkan Yao Lao terluka parah. Selain itu, Xiao Yan juga bisa merasakan aura Yao Lao semakin melemah. Cek-cek, Yao Chen, pelindung ini mengatakan akan sulit bagimu untuk melarikan diri dari tanganku hari ini. Tawa gelap dan padat pelindung Wu segera terdengar dari tirai hitam besar ketika dia melihat tubuh spiritual Yao Lao menjadi hampir transparan. Tubuhnya bersinar dan langsung muncul di tempat yang tidak jauh dari Yao Lao. Wajah Medusa yang mundur sedikit berubah setelah melihat tindakan pelindung Wu ini. Tubuhnya bergerak dan bergegas menuju yang terakhir dengan cara seperti kilat. Huff. Pelindung Wu mendengus dingin ketika tubuh Medusa baru saja bergerak. Segel di tangannya berubah dan awan hitam di sekitar Medusa segera mulai bergoyang dengan cara yang aneh. Ruang menjadi terdistorsi dengan cepat karena memblokir yang pertama bergegas.
Pelindung Wu dibantu oleh tirai hitam yang menghalangi Ratu Medusa. Cahaya hitam tiba-tiba muncul di tangan keriput pelindung Wu. Segera, cakar seperti hantu mencengkeram roh Yao Lao yang sudah menjadi transparan. Tubuh transparan Yao Lao berfluktuasi sedikit saat dia merasakan riak menyeramkan yang akan datang. Setelah itu menunjukkan wajah tua yang sangat mengerutkan kening. Yao Lao mengalihkan pandangannya ke bawah sementara pikiran ini dengan cepat melintas di dalam hatinya. Tatapannya tampak seperti melihat menembus kegelapan saat itu memandang pemuda berjubah hitam berwajah pucat di puncak pohon. Dia memberikan senyum tenang dan gumpalan api putih tiba-tiba melesat keluar dari sela alisnya. Akhirnya, itu bergegas melintasi langit dengan cara seperti kilat dan memasuki dahi Xiao Yan. Anak kecil, mungkin guru tidak dapat terus menemanimu di sisimu di masa depan. Anda harus mengandalkan diri sendiri untuk segala hal di masa depan. Hehehe, setelah sekian tahun, kamu juga bukan lagi anak kecil dari dulu yang membutuhkan gurunya untuk selalu menemaninya. Di masa depan, kamu akan berjalan lebih jauh dari yang diharapkan guru. Semoga aku bisa melihat hari itu. Suara tua yang lembut tiba-tiba terdengar di kepala Xiao Yan saat nyala api mengalir ke dahinya. Tubuh Xiao Yan segera bergetar hebat setelah mendengar kata-kata ini. Giginya menggigit bibir bawahnya dengan erat. Adegan yang benar-benar tidak ingin dia lihat akhirnya muncul. Tenang, guru tidak akan mati begitu saja. Cahaya api ini adalah inti dari api tulang dingin. Saya akan meninggalkannya di dahi Anda. Setelah Anda terbiasa dengannya, Anda juga akan dapat menggunakan api tulang dingin. Namun, karena saya telah menyempurnakannya jauh sebelumnya, mantra api, Anda tidak akan bisa menelan dan memurnikannya. Tentu saja, jika suatu hari aku benar-benar menemui kemalangan, segel api di dahi Anda akan menghilang secara otomatis. Api tulang dingin akan menjadi item tanpa pemilik. Pada saat itu, Anda dapat memperlakukannya sebagai hadiah terakhir yang diberikan guru kepada Anda dan menelannya. Sebagai tambahan, cincin tempat aku menyembunyikan jiwaku disebut cincin api tulang. Ada solusi untuk menyelesaikan masalah, pil pemakan kehidupan, dari saudara kedua Anda dan beberapa hal yang saya tinggalkan. Selain itu, jika Anda akhirnya bertemu dengan teman lama saya Feng Zunze, Anda dapat menunjukkan cincin ini kepadanya. Dia akan percaya semua yang Anda katakan, dan juga akan membantu Anda. Meskipun aku telah jatuh ke tangan Hall of Souls, bukanlah hal yang mudah bagi mereka untuk memurnikan jiwaku. Mungkin kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Namun, Anda harus ingat untuk tidak bertindak gegabah sebelum Anda memiliki kemampuan. Anda tidak dapat mengalami kecelakaan sedikit pun jika Anda ingin menyelamatkan guru dan ayah Anda. Hehehe, anak kecil, kamu adalah murid yang paling dibanggakan oleh guru ini. Saya selalu sangat puas dengan Anda. Tawa lembut perlahan menghilang di dalam kepala Xiao Yan dan segel api berwarna putih secara bertahap muncul di dahi Xiao Yan. Cakar tangan pelindung Wu tiba-tiba menembus tubuh Yao Lao tepat saat segel api terbentuk. Cahaya hitam melonjak dan tawa gelap dengan paksa menyerap semuanya ke dalam sekelompok kabut hitam. Chapter 723. Sedikit gemetar tiba-tiba muncul di tirai hitam yang tersebar di langit. Sesaat kemudian, beberapa garis hitam tersebar dengan tenang. Sinar matahari yang menyilaukan segera menyebar dan mengeluarkan semua kegelapan di area ini. Tirai hitam dengan cepat menghilang dan semua orang di tanah terbuka menggunakan tangan mereka untuk menutupi sinar matahari yang tiba-tiba tersebar. Sesaat kemudian, mereka akhirnya mengangkat kepala dan melihat ke langit yang jauh. Pelindung Wu berdiri di udara. Tangannya menyeret sekelompok kabut hitam saat ini. Ada fluktuasi yang agak familiar yang dipancarkan dari kabut hitam. Segel tangan pelindung Wu berubah saat tangannya meraih gugusan kabut hitam dengan erat. Setelah itu, dengan sigap ia terhisap menjadi cincin di jarinya. Dia segera menghela nafas lega. Dia akhirnya menangkap orang tua yang telah melarikan diri selama bertahun-tahun ini.
Kepala Aula akan senang ketika dia kembali kali ini. Pelindung Wu melirik Ratu Medusa yang bergegas setelah menjebak roh Yao Lao ke dalam cincin penyimpanan. Dia hanya tertawa dingin saat tubuhnya sedikit gemetar. Setelah itu, dia berubah menjadi kabut hitam yang menuju ke Xiao Yan yang berdiri diam di puncak pohon dengan cara seperti hantu. Cek, bocah, gurumu sudah ditangkap. Kamu juga harus pergi dan menemaninya. Pelindung Wu melarikan diri dari dikejar oleh Medusa dalam sekejap mata, dan menembak langsung ke Xiao Yan sambil tertawa dengan cara yang gelap dan dingin. Xiao Yan menunduk dan berdiri di puncak pohon dengan gaya yang membosankan. Dia tampaknya tidak merasakan serangan pelindung Wu dan tubuhnya benar-benar diam. Ekspresi Hai Bodong dan yang lainnya di samping berubah drastis saat mereka melihat pelindung Wu bergegas sekali lagi. Dia buru-buru menarik Xiao Yan untuk menghindar. Namun, pada saat ini, tubuh yang terakhir tampaknya telah dipaku di puncak pohon. Sesaat sulit untuk memindahkannya. Pelindung Wu tiba-tiba bergegas saat beberapa dari mereka ragu-ragu. Melihat situasi ini, Medusa yang bergegas dari belakang jelas-jelas tidak pada waktunya untuk menyelamatkannya. Bawa dia pergi. Sosok kecil yang cantik tiba-tiba muncul di depan tepat ketika Hai Bodong dan yang lainnya sekali lagi bersiap untuk langsung melawan pelindung Wu. Rambut panjang berwarna ungu terbawa angin. Ternyata Ziyan kecil yang jarang bertengkar. Namun, pada saat ini, wajah kecil gadis kecil ini ditutupi dengan ekspresi serius. Hai Bodong kaget saat melihat tindakan Ziyan. Dia segera mengatupkan giginya dan mengangguk. Tangannya menggunakan kekuatan dan dengan paksa menyeret Xiao Yan yang tumpul saat dia dengan cepat mundur. Gadis kecil, kamu mencari kematian. Pelindung Wu menatap dengan marah ketika dia melihat Ziyan benar-benar berani maju dan memblokirnya. Dia segera menjerit marah dan melambaikan tangannya. Kabut hitam yang bergelombang meletus. Mata seperti permata itu menatap tajam ke arah kabut hitam yang datang dengan cepat. Cahaya ungu yang tidak biasa perlahan memenuhi kedua mata Ziyan. Dia mengepalkan tangan kecilnya, dan cahaya ungu menutupi kedua lengannya sebelum mengeras menjadi lapisan kristal aneh berwarna ungu di tinjunya. Setelah itu berisi kekuatan menakutkan yang bisa menghancurkan gunung dan memecahkan batu saat dilempar dengan kejam. Bang! Suara rendah dan dalam muncul dan beberapa lapisan kabut hitam yang berkumpul di sekitar pelindung Wu benar-benar berfluktuasi. Itu segera menghilang. Tidak disangka bahwa kekuatan Ziyan benar-benar mampu memblokir pukulan dari pelindung Wu, yang merupakan seorang elit Dozong. Tentu saja, tampaknya menggunakan kekuatan menakutkan semacam ini menempatkan beban yang sangat besar pada Ziyan. Oleh karena itu, setelah pukulan ini, cahaya ungu di matanya segera menjadi lelah. Bahkan auranya menjadi jauh lebih lemah. Hah! Pelindung Wu itu juga mengeluarkan teriakan terkejut ketika dia melihat bahwa Ziyan benar-benar memblokir serangan olehnya. Namun, sebelum dia bisa menyerang sekali lagi, cahaya warna-warni tiba-tiba turun dari langit. Wajah Ratu Medusa yang cantik dan sedingin es muncul di depan Ziyan. Dia mengepalkan tangannya yang halus dan pedang panjang berbentuk ular 7 warna tiba-tiba menembus ke depan, menargetkan tenggorokan pelindung Wu. Pelindung Wu tidak berani dengan mudah meremehkan serangan Ratu Medusa. Cakar tangannya yang seperti hantu terulur dan segera menghantam dengan cara yang aneh karena dengan cepat bertabrakan dengan pedang ular 7 warna, membawa suara logam yang bertabrakan saat melakukannya. Dentang, dentang. Suara keras tersebut menyebabkan gendang telinga terasa nyeri menusuk. Ratu Medusa, apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuh dengan Hall of Souls kami? Pelindung Wu berteriak dengan marah setelah berulang kali diblokir oleh Medusa. Dia sudah menunda banyak hal untuk waktu yang cukup lama. Hanya menangkap Yao Lao sudah membuatnya menghabiskan banyak tenaga. Lonjakan energi karena penggunaan teknik rahasia juga mulai menunjukkan tanda-tanda penghentian. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan dia akan menemui ajalnya di tangan Ratu Medusa. Ekspresi Medusa dingin saat pedangnya menembus ke arah tempat fatal pelindung Wu.
Tanpa meninggalkan jejak, kedua matanya melirik Xiaoyan yang tampak kusam yang tampaknya telah kehilangan jiwanya. Beberapa amarah juga diam-diam melonjak dari dalam pupil matanya. Serangannya juga menjadi lebih tajam dan lebih ganas. Serahkan semangatnya. Cek, kamu bisa terus bermimpi. Pelindung Wu tertawa dengan cara yang aneh. Dia menghindari ular seperti pedang dan matanya menatap Xiaoyan yang jauh dengan agak menyedihkan. Dia tertawa dengan sikap yang menyeramkan. Bocah, anggap dirimu beruntung hari ini. Namun, Hall of Souls kami memiliki cukup banyak minat pada klan Xiao Anda. Lain kali, pelindung ini akan membuat Anda menemani guru Anda. Ayo berhenti hari ini. Tubuh pelindung Wu berkedip dan mulai melarikan diri setelah tawa dinginnya terdengar. Bajingan, serahkan semangat guruku. Xiaoyan, yang dalam keadaan kusam, segera pulih saat tawa pelindung Wu terdengar. Matanya langsung menjadi merah saat dia mengeluarkan raungan marah. Sepasang sayap api hijau giok menyala dan muncul di punggungnya. Kedua sayap mengepak saat dia menembak dengan liar ke arah yang pertama. Saat dia terbang, nyala api hijau giok tiba-tiba muncul di kedua tangannya dan dengan cepat mulai bergabung. Meskipun Xiaoyan saat ini terluka parah, dia tidak peduli tentang apapun dalam menghadapi pukulan Yao Lao yang ditangkap. Alih-alih marah, pelindung Wu bersukacita saat melihat Xiaoyan benar-benar berani menyerang. Orang ini pada dasarnya membiarkan dirinya ditangkap. Sosok Ratu Medusa berkedip dan bergerak tepat ketika pelindung Wu menunggu Xiaoyan datang dan mencarinya. Dia muncul di depan Xiaoyan yang bermata merah dan menangkapnya. Dia berbicara dengannya dengan suara yang dalam, jangan bertindak sembarangan. Anda harus sedikit lebih tenang jika tidak ingin guru Anda kecewa pada Anda. Tidak akan ada lagi orang yang bisa menyelamatkannya jika kamu tertangkap. Xiaoyan hanya diam-diam memulihkan beberapa alasan setelah mendengar suara Medusa. Dia menggosok segel api yang agak hangat di dahinya dan mengatupkan giginya dengan erat. Api hijau giok yang ada di kedua tangannya perlahan menjadi jauh lebih redup. Pelindung Wu segera menggelengkan kepalanya karena kecewa saat melihat Ratu Medusa turun tangan. Dia dengan dingin tersenyum dan berkata, "Sungguh, anak nakal, gurumu bukanlah tubuh spiritual biasa." Bahkan kepala aula menjunjung tinggi dia dan tidak akan melakukan apapun padanya dalam waktu singkat. Makanya, datanglah ke Hall of Souls untuk menyelamatkannya. Pelindung ini menanti Anda. Pelindung Wu juga berhenti tinggal lebih lama setelah tawa dinginnya terdengar. Tubuhnya bersinar dan berubah menjadi kabut hitam sebelum bergegas ke cakrawala dengan cara seperti kilat. Dia dengan cepat menghilang. Kecepatan itu adalah sesuatu yang bahkan Ratu Medusa sulit untuk mengejarnya. Mata Xiaoyan menatap tajam ke arah pelindung Wu yang telah menghilang. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba meraih kepalanya dan meraung. Raungannya dipenuhi dengan rasa sakit dan kesedihan. Ratu Medusa dengan lembut menghela nafas saat dia melihat mata merah tua Xiaoyan yang berlinang air mata. Wajah cantik yang biasanya acuh tak acuh itu tiba-tiba menjadi jauh lebih lembut. Tangannya yang lembut menepuk kepala Xiaoyan saat dia berkata dengan lembut, "Kamu harus berlatih keras jika kamu ingin menyelamatkan gurumu. Dia telah menaruh semua harapannya padamu. Jangan mengecewakannya terlebih lagi, Anda tidak akan merasa sendirian lagi. Klan Xiao perlu mengandalkanmu jika ingin merevitalisasi di dalam kekaisaran Jiama." Hai Bodong, Jia Xingtian, dan yang lainnya terdiam saat mereka melihat Xiaoyan, yang menangis kesakitan seperti binatang buas yang terluka di langit. Kekuatan besar pelindung Wu telah melebihi harapan semua orang. Tak disangka bahkan seseorang sekaliber Yao Lao akan berakhir dengan takdir seperti itu. Yun Yun dan Nalan Yanran juga terkejut saat mereka melihat rasa sakit yang terungkap di wajah pemuda itu dari udara di atas tanah terbuka. Mereka hanya melihat pemuda yang biasanya rasional ini menunjukkan emosi seperti itu dua kali selama tahun-tahun ini. Pertama kali adalah saat ayahnya hilang dan yang kedua adalah hari ini. "Guru, apa yang kita lakukan sekarang?" Dia membunuh Grand Guru Yun San.
Nalan Yanran melihat kekacauan di lapangan terbuka. Ketika tatapannya menyapu mayat para sesepuh itu, matanya menunjukkan ekspresi terkejut. Sekte Mystic Cloud ini benar-benar hancur. Sebelumnya, Yun sudah memberi tahu Nalan Yanran secara rinci tentang apa yang terjadi di dalam Sekte Mystic Cloud. Tentu saja, dia secara alami tidak menyembunyikan kematian Yun San. Oleh karena itu, pada saat ini, Nalan Yanran juga tahu bahwa penyebab utama Sekte Mystic Cloud berubah menjadi keadaan ini adalah Xiao Yan di langit. Yun mengepalkan tangannya dengan erat. Wajahnya juga dipenuhi dengan ekspresi berjuang. Dia jelas mengerti bahwa kali ini, Xiao Yan datang untuk membalas dendam. Tindakan yang dilakukan Sekte Mystic Cloud terhadap klan Xiao membuatnya sedemikian rupa sehingga tidak ada peluang rekonsiliasi. Apa yang tidak dia beritahu Nalan Yanran adalah kemungkinan masalah hari ini belum berakhir. Sekarang orang tua yang tampaknya memiliki hubungan yang cukup dalam dengan Xiao Yan ditangkap, kemungkinan kemarahan Xiao Yan akan sepenuhnya berbalik melawan Sekte Mystic Cloud. Bagaimanapun, pelindung Wu yang misterius itu adalah seorang penolong yang ditemukan Yun San dari suatu tempat yang tidak diketahui. Jika seseorang melihatnya seperti ini, kedua orang terdekat Xiao Yan dihancurkan secara langsung atau tidak langsung oleh Sekte Mystic Cloud. Bahkan Yun tahu bahwa tidak ada kemungkinan perseteruan kedua belah pihak bisa rujuk. Oleh karena itu, kemungkinan Sekte Mystic Cloud tidak akan ada lagi di dalam Kekaisaran Jiama di masa depan. Sudut mulut Yun memiliki kepahitan karena pikiran ini berputar dengan cepat di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa semuanya akan benar-benar berkembang sampai tahap ini. Selain itu, dia juga memiliki tanggung jawab yang sulit dia lepaskan dalam semua ini. Jika dia tidak diam-diam berjanji untuk mengizinkan Nalan Yanran pergi dan membatalkan pertunangan saat itu, kemungkinan tidak ada dari masalah ini yang akan ada. Xiao Yan dan Sekte Mystic Cloud semuanya akan menjadi satu dan mereka bahkan mungkin terkait dengan pernikahan. Xiao Yan di langit akhirnya mulai diam secara bertahap seiring waktu perlahan mengalir. Dia dengan lembut mendorong Ratu Medusa ke samping sebelum menggunakan mata merah dinginnya untuk menyapu tanah terbuka dari Sekte Mystic Cloud di bawah Yun dan Nalan Yanran. Chapter 724. Tanah terbuka segera menjadi sunyi ketika mata merah tua Xiao Yan menyapu. Beberapa murid Sekte Mystic Cloud diam-diam menelan air liur. Mereka merasakan kegelisahan di hati mereka. Sekarang iblis besar misterius telah melarikan diri, kemungkinan besar inilah waktunya untuk datang dan mencari Sekte Mystic Cloud untuk melunasi hutang mereka. Hai Bodong dan yang lainnya terkejut saat melihat ekspresi Xiao Yan. Mereka segera menggerakkan tubuh mereka dan muncul di samping Xiao Yan dan menatap area di bawah dengan niat buruk. Wajah cantik Yun berubah sedikit ketika dia melihat barisan di langit. Dia menekan tangannya yang halus ke bawah dan menekan keributan di tanah terbuka. Saat ini, Yun San sudah meninggal. Oleh karena itu, dia sekali lagi menjadi orang yang bertanggung jawab atas semua masalah dalam Sekte Mystic Cloud. Karena inilah dia tidak bisa begitu saja menyaksikan Sekte Mystic Cloud dihancurkan oleh tangan Xiao Yan. Kamu sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Sudah di saat seperti ini. Mengapa Anda tidak berbicara terus terang saja? Apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan? Yun mengatupkan gigi peraknya. Matanya yang melayang akhirnya berhenti di wajah Xiao Yan yang sangat dingin. Emosinya sangat kacau saat ini. Meskipun hubungannya dengan Yun San menjadi jauh lebih pucat selama beberapa tahun ini, Yun San akhirnya adalah gurunya. Sekarang Yun San telah mati oleh tangan Xiao Yan, dia seharusnya membantunya membalas dendam. Namun, mengingat berbagai tindakan Yun San selama beberapa tahun ini, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena telah mencapai tujuan seperti itu. Poin ini adalah sesuatu yang bahkan Yun tidak bisa membantahnya. Yun San mati di tangan Xiao Yan. Berbicara secara wajar, dia pantas mati. Namun, di sisi emosional,
Yun Yun memegang tanggung jawab untuk membantu balas dendam atas dirinya sebagai murid Sekte Mystic Cloud. Namun, lupakan masalah tentang Sekte Mystic Cloud yang sangat dirugikan. Bahkan jika Yun Yun memiliki kemampuan, sangat sulit baginya untuk membunuh Xiao Yan dan membalas dendam. Karenanya, perjuangan Yun Yun cukup intens di tengah keraguan ini. Wajah Xiao Yan berkedut saat mendengar suara Yun Yun. Namun, dia mengangkat kepalanya dan tertawa ke langit. Tawa itu dipenuhi dengan kesengsaraan dan amarah. Apa yang saya inginkan? Sekte Mystic Cloud menculik ayah saya lalu menghancurkan klan Xiao saya. Sekarang, itu bahkan menyebabkan guruku ditangkap oleh Hall of Souls dengan takdirnya tidak diketahui. Anda masih bertanya apa yang ingin saya lakukan? Yun Yun memegang erat tangannya yang halus saat dia merasakan penderitaan dan kemarahan dalam kata-kata Xiao Yan. Kuku jarinya menembus telapak tangannya sampai terasa sakit. Dia bisa mengetahui jenis kemarahan dan rasa sakit di hati mantan. Dia juga tidak punya alasan untuk memberikan tindakan yang telah dilakukan Sekte Mystic Cloud beberapa tahun ini. Tindakan yang dilakukan guru beberapa tahun ini memang sangat merugikan Anda. Namun, Anda telah mengubah Sekte Mystic Cloud menjadi seperti itu. Tidak bisakah kamu berhenti begitu saja? Payudara penuh Yun Yun naik dengan lembut saat dia dengan lembut menggigit bibir bawah merahnya. Dia akhirnya tanpa sadar berbicara beberapa saat kemudian. Suara itu mengandung nada memohon. Berhenti. Anda meminta saya untuk berhenti pada saat seperti itu. Apakah menurutmu itu mungkin? Xiao Yan tertawa dingin. Kemarahan melonjak ke mata merahnya saat dia bergemuruh. Aku tidak akan berhenti selama Sekte Mystic Cloud terus ada di dalam kekaisaran Jiama. Hanya darah yang bisa membasuh perseteruan darah dari klan Xiaoku. Mata cerah Yun Yun menatap tajam ke wajah Xiao Yan yang agak kehilangan akal sehatnya. Kesedihan muncul di sudut mulutnya. Suaranya serak saat dia berbicara, haruskah kamu benar-benar mengubah keadaan ke tahap seperti itu untuk menjadi bahagia? Sekte Mystic Cloud saat ini telah membayar hutang darah. Tidak bisakah kamu menunjukkan belas kasihan? Haha, haha. Xiao Yan hanya tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata Yun Yun. Namun, semua orang bisa mendengar amarah dalam tawanya. Tunjukkan belas kasihan. Apakah Sekte Mystic Cloud menunjukkan belas kasihan ketika menghancurkan klan Xiao saya? Jika bukan karena bantuan klan primer, kemungkinan anggota klan Xiao saya akan sepenuhnya dimusnahkan oleh Sekte Mystic Cloud Anda. Apakah ada yang menunjukkan belas kasihan saat itu? Pucat muncul di wajah cantik Yun Yun. Tubuh indahnya sedikit gemetar. Setiap kata yang diucapkan Xiao Yan tajam, menyebabkan dia tidak memiliki alasan untuk membalas. Ini karena semua masalah ini semua dimulai oleh Sekte Mystic Cloud. Klan Xiao telah menjadi korban sejak awal. Aku tahu bahwa Sekte Mystic Cloud bersalah sehubungan dengan masalah klan Xiao. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, bagaimanapun, saya adalah pemimpin sekte dari Sekte Mystic Cloud. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menghentikan Anda jika Anda ingin menghancurkan sekte ini. Bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku ini, wajah Yun Yun menjadi pahit saat dia menghirup udara dalam-dalam dan perlahan berbicara. Tinju Xiao Yan gemetar saat dia melihat kepahitan dan tekad di wajah Yun Yun. Sesaat kemudian, dia dengan marah meraung, Yun Yun, jangan berpikir bahwa aku akan melepaskan Sekte Mystic Cloud karena ini. Saya telah mengatakan bahwa antara klan Xiao dan Sekte Mystic Cloud, hanya satu pihak yang bisa ada di dalam kekaisaran Jiama. Saya tidak akan mengubahnya untuk siapapun, termasuk Anda. Yun Yun tersenyum pahit saat matanya yang cerah menatap wajah muda yang dipenuhi amarah. Dia telah menyebabkan dia kecewa saat itu. Hari ini, dia takut dia harus mengecewakannya sekali lagi. Karena itu masalahnya, kamu harus mengalahkanku dulu. Saya pikir itu seharusnya sangat mudah mengingat kekuatan Anda sekarang. Yun Yun mengencangkan tangan halusnya dan pedang panjang berwarna hijau muncul dan muncul. Dia mengangkat wajah cantiknya dan berbicara dengan pelan. Yun Yun,
Kamu lebih baik tidak berlebihan. Hati Xiao Yan langsung bergejolak saat melihat Yun Yun benar-benar mengangkat pedangnya ke arahnya. Wajahnya galak saat dia berteriak. Maaf, maaf. Bagian belakang gigi Yun Yun menggigit bibir bawahnya saat dia melihat kemarahan buas di wajah Xiao Yan. Dia menggelengkan kepalanya perlahan, mengetahui bahwa tindakan ini telah menyebabkan Xiao Yan sangat terluka. Namun, dia adalah pemimpin sekte dari sekte Mystic Cloud. Memiliki konsep yang dituangkan ke dalam dirinya sejak dia masih muda menyebabkan dia tidak bisa meninggalkannya. Mata Xiao Yan dengan marah menatap sosok Yun Yun yang lembut gemetar. Dia mengatupkan giginya dengan kuat. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengeluarkan sejumlah besar pil obat dari cincin penyimpanannya dan dengan liar melemparkannya ke mulutnya. Auranya yang melemah pulih sedikit saat pil obat memasuki tubuhnya. Namun, metode cerukan yang kuat semacam ini tidak dianggap sebagai metode yang baik. Setelah kekuatan obat habis, kelemahan itu akan meningkat berkali-kali lipat dari sebelumnya. Namun, Xiao Yan saat ini sama sekali tidak peduli tentang semua ini. Xiao Yan, kamu tidak harus melawan. Masih ada kita di sekitar. Hai Bodong melihat tindakan Xiao Yan dan buru-buru berbicara. Dia jelas mengerti bahwa orang ini sudah agak tidak rasional setelah menerima begitu banyak pukulan. Saya akan melakukannya sendiri. Suara Xiao Yan serak saat dia berbicara. Mulutnya melakukan yang terbaik untuk mengunyah pil obat sementara tatapannya dengan tegas mengarah ke Yun Yun di bawah. Yun Yun juga tersenyum pahit saat dia merasakan doki yang perlahan melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan. Tangannya mengepalkan pedang panjang. Apa yang menunggunya adalah pertarungan yang paling dia takuti di dalam hatinya. Guru, tubuh Nalan Yanran di sampingnya berkedip dan muncul di depan Yun Yun ketika dia melihat doki melonjak keluar dari tubuhnya. Dia dengan lembut berkata, izinkan saya untuk melakukannya. Hal-hal berkembang ke tahap ini karena sikap keras kepala saya saat itu. Kamu tidak salah jika tidak ingin menikah dengan orang yang tidak kamu sukai saat itu. Yun Yun menghela nafas. Namun, saya setidaknya anggota dari sekte Mystic Cloud. Murid ini secara alami tidak akan duduk diam jika dia ingin menghancurkan sekte Mystic Cloud. Serahkan pertempuran ini padaku. Nalan Yanran tersenyum ke arah Yun Yun sebelum segera mengangkat kepalanya untuk melihat Xiao Yan di langit. Suara jernihnya terdengar, Xiao Yan, saya juga menyesali apa yang terjadi selama 3 tahun ini. Namun, saya juga anggota dari sekte Mystic Cloud. Oleh karena itu, jika Anda ingin menghancurkan sekte Mystic Cloud, kamu harus bertarung denganku dulu. Nalan Yanran menghirup udara dalam-dalam. Doki yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Nalan Yanran. Yanran, ini adalah masalah antara sekte Mystic Cloud dan Xiao Yan. Anda tidak boleh ikut campur dalam urusan orang lain. Ekspresi Nalan Jie dan Nalan Su di langit segera berubah saat Nalan Yanran melangkah maju. Mereka buru-buru meneriakkan, peringatan. Jelas bahwa sekte Mystic Cloud saat ini dalam keadaan genting. Mengingat kekuatan Xiao Yan saat ini, tidak sulit baginya untuk menghancurkannya. Nalan Yanran secara alami tidak bisa menang jika dia menentangnya. Jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin membuat Xiao Yan marah sekali lagi dan bahkan menyebabkan klan Nalan menderita karenanya. Nalan Yanran perlahan menggelengkan kepalanya saat dia mengangkatnya dan menatap Nalan Jie dan Nalan Su. Kekeras-kepalaan muncul di matanya yang cantik. Semua kemampuan saya diwariskan kepada saya oleh guru dan sekte Mystic Cloud. Saya pasti tidak akan duduk diam dan menonton pada saat seperti itu. Nalan Jie dan Nalan Su sangat marah melihat Nalan Yanran begitu keras kepala sehingga mereka berdua melompat di tempat. Namun, mereka tidak punya pilihan. Pada saat ini, kekuatan yang terakhir jelas melebihi kekuatan mereka. Tuan Xiao Yan, tolong jangan menyerang dulu. Izinkan aku yang dulu untuk mengejar gadis ini dengan benar. Nalan Jie tiba-tiba melihat wajah Xiao Yan yang perlahan gelap dan buru-buru berbicara saat dia melompat di tempat. Xiao Yan melambaikan tangannya dan memotong kata-kata dari mulut Nalan Jie.
Dia bahkan tidak menatapnya. Tatapannya terfokus pada wajah Nalan Yanran yang keras kepala di bawah. Cahaya perak berkedip dan muncul di bawah kakinya. Sesaat kemudian, dia mengepakkan sayapnya dan sosoknya berubah menjadi sosok cahaya yang tiba-tiba bergegas turun. Kecepatan menakutkan yang tiba-tiba ditampilkan Xiao Yan menyebabkan wajah Nalan Yanran sedikit berubah. Tangannya segera bergerak dan aura pedang tajam keluar dari telapak tangannya sebelum menusuk ke arah sosok buram itu. Ci. Sosok hitam itu bergerak dengan aneh di langit dan segera menghindari aura pedang itu. Api hijau giok kehitaman tiba-tiba menjadi lebih gelap dan gemuruh guntur samar bergema di langit. Segera, sosok hitam yang telah diubah Xiao Yan menghilang. Nalan Yanran dikejutkan oleh menghilangnya Xiao Yan yang tiba-tiba. Syok segera muncul di matanya. Kecepatan ini, bagaimana mungkin seorang ahli Do Wang bisa memilikinya? Ruang di depannya beriak luar biasa seperti Nalan Yanran linglung karena ini. Sosok hitam seperti hantu tiba-tiba muncul. Mata Nalan Yanran sedikit menyusut. Dia menggerakkan tangannya dan doki yang kuat ditembakkan dengan kejam. Bang, 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 bang. Gumpalan api hijau tua menyala dan muncul. Itu bertabrakan dengan doki dan segera meledak di tengah suara yang rendah dan dalam. Kedua serangan itu dengan cepat memusnahkan satu sama lain. Nalan Yanran baru saja mundur ketika sosok hitam langsung menembus hambatan udara. Dia dengan kuat meraih leher panjangnya, menyebabkan tubuh indahnya menjadi kaku. Meskipun kita berdua berada di puncak kelas Do Wang, aku hanya perlu beberapa pertukaran untuk membunuhmu. Suara dingin itu perlahan terdengar sebelum tubuh Xiao Yan muncul di depan Nalan Yanran seperti hantu. Pada saat ini, tangannya dengan kuat mencengkeram tenggorokan yang terakhir. Yang dia butuhkan hanyalah melepaskan sedikit kekuatan untuk mematahkan lehernya. Chapter 725. Nalan Yanran sebenarnya dikalahkan oleh Xiao Yan hanya setelah 2 atau 3 pertukaran. Ini adalah sesuatu yang menyebabkan Nalan Yanran merasa terkejut. Hanya pada saat inilah dia benar-benar percaya bahwa Yun San benar-benar telah dikalahkan oleh tangan Xiao Yan. Selain terkejut, dia juga merasa agak sedih. Awalnya, dia mengira bahwa setelah lulus ujian, gerbang kehidupan dan kematian, peningkatan besar dalam kekuatannya pasti akan mampu melampaui Xiao Yan. Namun, kenyataan memberinya jawaban yang kejam. Lehernya terulur dengan anggun. Namun, ia tidak berani bergerak bahkan sedikit pun di bawah tangannya yang sedikit gemetar. Saat ini, Xiao Yan tidak dalam keadaan tenang. Jika dia benar-benar dengan marah melepaskan kekuatannya, kemungkinan jiwa perempuan ini akan menjadi mayat es lainnya di tanah terbuka ini. Xiao Yan, jangan sakiti Yanran. Pertukaran sepersekian detik juga membuat Yun sedikit lengah. Pada saat dia pulih, dia melihat bahwa Xiao Yan benar-benar menahan Nalan Yanran. Hatinya segera bangkit saat dia berteriak tanpa sadar. Tuan Xiao Yan, tolong tunjukkan belas kasihan. Nalan Jie dan Nalan Su di langit juga dikejutkan sampai titik di mana keringat dingin mengalir deras. Kedua tubuh mereka bergerak dan buru-buru bergegas turun sebelum memohon dengan suara cemas. Saat ini, Nalan Yanran telah mencapai kekuatan puncak kelas Do Wang. Dengan cara ini, itu akan menyebabkan peningkatan besar dalam kekuatan klan Nalan. Mereka benar-benar akan muntah darah jika dia dengan mudah dibunuh oleh Xiao Yan. Hai Bodong dan yang lainnya menyaksikan adegan ini. Mereka bertukar pandang satu sama lain tetapi tidak membuka mulut untuk mengatakan apapun. Saat ini, Sekte Misty Cloud sudah sangat lumpuh. Tidak hanya Yun San yang mati tetapi lebih dari setengah dari sesepuh juga mati. Meskipun sekte itu masih memiliki Yun, seorang elit Do Huang dengan reputasi yang cukup besar, kemungkinan akan mengalami kesulitan menyebabkan banyak masalah di masa depan. Xiao Yan mengabaikan suara semua orang saat tangannya sedikit gemetar. Tangannya memegangi leher Nalan Yanran dengan erat dan perjuangan melintas di bagian dalam matanya. Dia bukanlah orang yang benar-benar tidak berperasaan.
Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, dia dan Yun Yun masih memiliki perasaan yang rumit dan rumit. Nalan Yanran di depannya juga hampir menjadi wanita yang akan menemaninya seumur hidup. Dia tidak memiliki banyak perasaan untuk yang terakhir tetapi terhadap Yun Yun. Membunuh. Tangisan yang mengguncang surga tiba-tiba ditransmisikan dari dasar puncak gunung tepat saat cahaya berkedip di mata Xiao Yan. Segera, sejumlah sosok manusia lapis baja yang tak terhitung jumlahnya datang berkerumun seperti semut sebelum mengelilingi seluruh sekte. Kedatangan tentara yang tiba-tiba telah menyebabkan murid-murid sekte Mystic Cloud di tempat terbuka menjadi kacau. Wajah mereka menjadi sedikit putih saat mereka merasakan niat membunuh yang melonjak ke langit. Apakah orang-orang ini benar-benar berniat untuk membunuh setiap orang dalam sekte Mystic Cloud? Aliran manusia yang datang dari segala arah dibebankan ke sekte Mystic Cloud seperti air banjir. Mereka dengan cepat tiba di suatu tempat di dekat tanah terbuka dan benar-benar mengelilingi semua orang yang hadir. Aliran para prajurit perlahan-lahan berhenti dan aliran manusia terbelah di tengah. Sosok Putri Yao Ye perlahan muncul di hadapan semua orang. Yao Ye, yang telah mengungkapkan dirinya, memiliki tatapan tertegun saat dia melihat ke tanah terbuka yang sudah berantakan total. Akhirnya, ia berhenti di depan pemuda berjubah hitam itu. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika sesosok manusia bergegas turun dari langit dan muncul di depannya. Kakek buyut, pertahanan sekte Mystic Cloud telah hancur total. Selama perintah diberikan, Yao Ye buru-buru melangkah ke depan saat melihat orang yang datang. Dia tersenyum sedikit tetapi kata-kata yang keluar dari bibir merahnya cukup berdarah dan acuh tak acuh. Tidak perlu terburu-buru. Mari kita lihat niat Xiao Yan. Jia Xingtian melambaikan tangannya dan mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan di langit. Nasib sekte Mystic Cloud sepenuhnya dipegang di tangannya. Selama dia memberi kata, darah akan benar-benar mengalir seperti sungai di sekte Mystic Cloud hari ini. Semua murid sekte Mystic Cloud akan menjadi jiwa mati di hadapan pedang. Yao Ye dengan patuh mengangguk saat mendengar ini. Meskipun dia adalah bangsawan dan dia mengendalikan kehidupan seluruh kekaisaran, dia bukan wanita biasa. Dia secara alami tahu siapa orang yang bisa mengambil keputusan di sekitar sini. Nasib sekte Mystic Cloud saat ini sudah ditentukan. Dalam hal ini, harimau ganas yang telah mendominasi kekaisaran Jiama selama bertahun-tahun ini benar-benar runtuh. Namun, seekor harimau ganas muda lainnya telah muncul. Selain itu, dia memiliki kekuatan dan potensi yang bahkan lebih menakutkan daripada sebelumnya. Singkatnya, keluarga kekaisaran mereka mungkin telah meminjam kekuatan Xiao Yan untuk menghancurkan sekte Mystic Cloud yang paling mereka takuti. Namun, tidak lama kemudian, sekte Mystic Cloud baru akan muncul. Ini karena kekuatan Xiao Yan saat ini telah memberinya kualifikasi semacam ini. Xiao Yan melirik para prajurit yang naik ke puncak gunung. Dia segera melihat wajah cantik putih pucat Yun Yun di samping dan tangannya perlahan melepaskan leher Nalan Yanran. Kemerahan halus melonjak ke wajah putih Nalan Yanran setelah dia melarikan diri dari penjepit Xiao Yan. Dia mengeluarkan beberapa batuk hebat sebelum buru-buru bergerak di belakang Yun Yun. "Guru!" Yun Yun dengan lembut melambaikan tangannya dan memotong kata-kata Nalan Yanran. Dia menundukkan kepalanya dan menatap pasukan yang dipenuhi dengan aura membunuh. Akhirnya, dia perlahan menghela nafas dan bertanya dengan suara serak, "Apakah kamu benar-benar hanya akan puas jika kamu membunuh semua orang? Siapa yang akan membayar perseteruan darah klan Xiaoku?" Emosi yang tidak diketahui melonjak ke dalam hati Xiao Yan saat dia melihat wajah pucat-pucat Yun Yun. Dia segera menoleh, mengeraskan hatinya dan berbicara dengan dingin. Yun Yun tersenyum tragis. Dia perlahan mengencangkan cengkeramannya pada pedang panjangnya. Sesaat kemudian, dia mengatupkan gigi peraknya dengan tiba-tiba. "Aku akan membalasnya." Tangan Yun Yun bergerak setelah dia mengatakan ini. Longsor tajam di tangannya dengan kejam menusuk lehernya. "Guru!"
Tindakan Yun Yun ini segera menyebabkan kekacauan meletus di tanah terbuka di bawah. Nalan Yanran di belakangnya pucat saat dia berteriak dengan tajam. Pedang panjang memotong udara. Namun, sebuah tangan tiba-tiba muncul tepat saat akan menembus leher Yun Yun. Itu segera mencengkeram dengan kuat ke bilah pedang. Darah segar mengalir di sepanjang pedang panjang itu dan jatuh darinya. Yun Yun kaget saat melihat pedang panjang itu berhenti. Dia segera melihat tangan yang dipotong oleh pedang panjang saat darah mengalir berulang kali keluar darinya. Dia buru-buru meninggalkan pedangnya dan ingin melangkah maju untuk membantu, tetapi akhirnya tidak berani bergerak di depan wajah Xiao Yan yang sangat gelap dan dingin, merasa tidak berdaya sejenak. Tak disangka Xiao Yan benar-benar akan campur tangan. Jika kamu mati, semua anggota Sekte Mystic Cloud akan menemanimu mati. Xiao Yan melempar pedang panjang itu ke samping. Wajahnya acuh tak acuh saat dia mengusap tangannya di jubahnya sementara suaranya berbicara dengan cara yang dingin. Xiao Yan, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Jika Anda berpikir bahwa Sekte Mystic Cloud berhutang terlalu banyak kepada Anda, gunakan saja hidup saya sebagai kompensasi selama Anda membiarkan murid-murid biasa dari Sekte Mystic Cloud ini pergi. Mereka hanya mematuhi perintah dan tidak tahu apa-apa. Yun Yun tidak berani melakukan gerakan yang tidak biasa setelah mendengar ancaman dari Xiao Yan ini. Dia hanya bisa mengatupkan gigi peraknya saat dia mengeluarkan kata-kata. Membayar kembali. Membalas apa? Bisakah kematianmu menghidupkan kembali anggota klan Xiaoku? Bisakah kematianmu mengizinkan ayah dan guruku kembali? Dasar wanita bodoh. Mata Xiao Yan tiba-tiba melebar saat dia meraung dengan marah. Yun Yun telah bertarung, melawannya berulang kali untuk Sekte Mystic Cloud. Hal ini menyebabkan amarahnya menyerang hatinya. Seluruh lapangan terbuka benar-benar sunyi. Hanya teriakan Xiao Yan yang bergema di langit. Semua orang tahu bahwa nasib Sekte Mystic Cloud saat ini berada di tangan pemuda ini yang emosinya saat ini sangat tidak stabil. Mata Yun Yun tidak berani bertemu dengan mata Xiao Yan setelah melihat ekspresi marah Xiao Yan. Harus dikatakan bahwa orang di depannya bukan lagi pemuda yang agak lembut setelah tidak bertemu dengannya selama 3 tahun. Saat ini dia sudah sepenuhnya memiliki watak dan kebesaran orang yang kuat. Aku tidak menggunakan hidupku untuk mengancammu untuk melepaskan Sekte Mystic Cloud. Saya tahu bahwa saya mungkin tidak memiliki seperti itu sekarang, namun, sebagai pemimpin sekte dari Sekte Mystic Cloud, tidak ada lagi kebutuhan bagi saya untuk tetap di dunia ini jika semua orang di Sekte Mystic Cloud benar-benar dibunuh oleh Anda. Setelah itu, saya hanya bisa bunuh diri untuk meminta maaf kepada semua leluhur. Yun Yun tertawa pahit dan perlahan berbicara saat cahaya melewati matanya. Xiao Yan mengencangkan tinjunya. Matanya berkedip-kedip. Semua orang tahu bahwa dia sedang berjuang di dalam hatinya. Hai Bodong dan yang lainnya di langit dengan bijak memilih untuk tidak mengganggu saat mereka melihat pemandangan ini. Mereka sudah lama menyadari bahwa Xiao Yan memiliki hubungan yang dalam dengan Yun Yun. Sepertinya ada sesuatu dari menonton percakapan mereka saat ini. Medusa di samping tetap tertahan di udara. Tatapannya acuh tak acuh saat dia melihat beberapa orang di bawah yang terjerat satu sama lain. Emosi yang agak kesal muncul di dalam hatinya saat mendengar percakapan antara Xiao Yan dan Yun Yun yang penuh dengan makna tersembunyi. Emosi kesal semacam ini menyebabkan dia menarik Ziyan kecil sementara yang terakhir dengan penuh semangat menonton pemandangan di bawah. Setelah itu, dia secara acak mengusap kepala kecilnya, menyebabkan yang terakhir mengadopsi wajah pahit saat dia menggerutu. Xiao Yan, semuanya dimulai karena aku saat itu. Selama Anda bersedia melepaskan Sekte Mystic Cloud dan Guru, saya, Nalan Yanran, akan bersedia bahkan jika saya harus berakhir sebagai budak atau hamba. Nalan Yanran di samping tiba-tiba mengatupkan giginya dan berbicara ketika dia melihat wajah Xiao Yan yang berubah dengan cepat. Nalan Jie dan Nalan Su terkejut saat mendengar kata-kata Nalan Yanran. Mereka bertukar pandang satu sama lain tetapi tidak membuka mulut untuk berbicara.
Dengan kemampuan dan faksi Xiaoyan saat ini, dia pasti akan menjadi sekte Mystic Cloud lain di masa depan. Secara alami tidak perlu menyebutkan manfaat terhadap klan Nalan jika Nalan Yanran sekali lagi dapat memiliki hubungan dengannya. Tidak apa-apa bahkan jika hubungan seperti ini adalah seorang hamba atau budak. Mereka masih cukup percaya diri dengan penampilan Nalan Yanran. Meskipun dia memiliki sedikit dendam dengan Xiaoyan di masa lalu, banyak hal secara alami akan berubah begitu mereka bersama untuk waktu yang lama. Jika aku memiliki minat seperti itu, hubungan kita akan berbeda 3 tahun lalu. Xiaoyan dengan acuh tak acuh melirik Nalan Yanran dan dengan dingin berkata, kamu ingin menggunakan dirimu sendiri untuk menukar nyawa begitu banyak orang di sekte Mystic Cloud. Atas dasar apa Anda layak mendapatkannya? Nalan Yanran dengan erat menggigit bibir merah bawahnya. Meskipun dia tidak senang di dalam hatinya, dia tidak berani bertindak sombong terhadap pemuda ini, yang mengendalikan kehidupan sekte Mystic Cloud di tangannya. Saat ini, status kedua belah pihak tidak lagi seperti 3 tahun lalu. Kamu harus berhenti bermain-main dengan guru dan murid ini. Beritahu kami apa yang Anda inginkan. Dengan hal-hal yang telah berkembang sampai sejauh ini, sekte Mystic Cloud tidak lagi memiliki kekuatan untuk membalas. Yun Yun menghela nafas agak lelah. Dia berhenti menyembunyikan matanya yang cerah dan menatap Xiaoyan. Suaranya serak saat dia berbicara. Xiaoyan mengernyitkan alisnya sedikit. Dia mulai memperhatikan Yun Yun di depannya. Namun, Yun Yun tidak bersembunyi di bawah tatapan tajam kali ini. Matanya yang cerah dipenuhi dengan kelelahan dan ketidakberdayaan. Sudut mulut Xiaoyan bergerak dan ekspresinya gelap. Tatapannya menyapu tanah terbuka besar di bawah. Lama kemudian, dia tiba-tiba mengatupkan giginya saat suara dinginnya bergema di langit. Membubarkan sekte Mystic Cloud dalam waktu 1 bulan. Jika tidak, tidak ada yang akan tetap hidup.